Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya masih kurang kompak, masih kurang semangat. Jawab dong yang kompak, yang semangat, setuju? Oke lah kalau begitu. Biar jawab salamnya kompak, semangat, seia, sekata, senada, dan seirama bersama nada-nada cinta. Saya akan ulangi lagi dengan pantun, setuju? Baiklah. Jadi orang jangan takabur agar kita dicinta. Kepada Allah kita bersyukur dengan meningkatkan iman dan takwa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jamaah, para pemirsa, para YouTuber. Jawab salamnya sangat kompak, sangat semangat. Suaranya cetar membahana, suaranya sangat spektakuler. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah. Sadaqallahul adim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan yang dicintai karena Allah, I love you full. Pada jumpa kali ini kita akan membicarakan tentang 3 cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Madrijus Shalihin menjelaskan bahwa ada 3 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bersyukur melalui lisan, melalui ucapan dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana baginda Rasul pernah bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah, maka ada 10 kebaikan baginya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ada 20 kebaikan baginya. Dan barang siapa yang mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka ada 30 kebaikan baginya. Alhamdulillah. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Lalu cara bersyukur yang kedua yaitu dengan hati. Hati biasanya benar, tidak pernah berkata bohong dan selalu berkata jujur. Kita menyadari, meyakini bahwa setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita, selalu kita mensyukurinya. Sebab Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Di dalam ayat ini ada 2 hal yang perlu kita garis bawahi yang Allah berikan kepada kita. Pertama, apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya lagi kepada kita. Lalu yang kedua, jika kita tidak mau bersyukur alias kufur, maka azab Allah akan menimpa kepada kita karena tidak mau bersyukur.
Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, yang hadir, yang mendengarkan, Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur, insya Allah. Lalu yang ketiga, bersyukur melalui perbuatan. Biasanya bersyukur melalui perbuatan ini dilakukan dengan seluruh anggota tubuh. Biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat positif. Menurut Imam Al-Ghazali bahwa ada 7 anggota badan kita yang harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk bersyukur. Pertama, dengan mata. Mata kita gunakan untuk melihat yang baik-baik saja, dengan membaca Al-Quran misalnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan telinga. Telinga kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang baik-baik saja, mendengarkan tausiah, mendengarkan baca Al-Quran, mendengarkan sholawat, dan lain sebagainya. Lidah, kita pergunakan lidah ini untuk berkata-kata yang menyejukkan, yang menyenangkan, tidak menebarkan hoak dan gosip. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, yaitu dengan perut. Perut, makanan yang harus kita makan, yang harus kita masukkan kepada perut adalah makanan yang halalan thayyiban, makanan yang baik-baik saja. Yang selanjutnya itu kemaluan. Kemaluan kita gunakan, kita fungsikan sebagaimana mestinya. Jangan diobral ke sembarangan orang. Lalu yang selanjutnya yaitu tangan. Tangan kita pergunakan untuk hal-hal yang baik-baik saja. Mengambil dengan cara yang baik. Jangan mengambil yang bukan milik hak kita. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu dengan kaki. Kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat yang baik-baik saja, ke majelis ta'lim, majelis sholawat. Jangan kita gunakan kaki kita melangkah ke tempat maksiat. Itulah 7 anggota badan yang harus kita maksimalkan dengan sebaik mungkin menurut Imam Al-Ghazali rahimakumullah. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin, adik-adik, para remaja, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Makanya kita harus pandai bersyukur, karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalaupun kita diperintahkan untuk menghitung nikmat Allah, seyakin-yakinnya kita tidak akan sanggup dan mampu untuk menghitung nikmat Allah, betul. Meskipun kita diberikan kendaraan yang mengkilat, rumah yang bertingkat, emas 24 karat, giginya berkawat, istrinya cantik memikat, kemana-mana pakai bodyguard, betul. Tapi apalah artinya rumah bertingkat, emas 24 karat, istri cantik memikat, kalau kita tidak pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Allah jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, bukan menjadi hamba yang takabur. Sebab kalau kita takabur, khawatir kalau nanti kita masuk ke dalam kubur, nanti kita babak belur, hancur lebur seperti bubur. Na'udzubillah. Untuk itu, sebagai penutup, mari kita tutup dengan membaca sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat ini menambah keberkahan dalam hidup kita dan menambah kecintaan kepada Nabi kita. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rambut panjang harus dicukur, tukang cukur namanya mama. Pandai-pandai kita bersyukur supaya kita ditambah nikmat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi orang jangan takabur agar kita dicinta. Kepada Allah kita bersyukur dengan meningkatkan iman dan takwa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan keberkahnya sholawat yang kita bacakan menjadikan tambah berkah dalam hidup kita, dalam usia kita, dan menambah kecintaan kita kepada Nabi kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sajalah uraian singkat yang sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena saya sebagai manusia biasa menyadari banyak keluputan dan kesalahannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh dong kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat ila liqa ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.